Oke, halo, selamat datang kembali adik-adik semua. Selamat datang di channel YouTube Sekolah Online. Belajar jadi asik dan praktis. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang garis dan sudut. Ya, saya akan membahas tentang garis dan sudut. Apakah yang dimaksud dengan garis? Awal mulanya adalah sebelum ke garis ada yang namanya titik. Titik adalah noktah. Noktah itu simbolnya seperti ini. Noktah titik. Ya. Kemudian kalau yang dinamakan garis adalah gabungan dari titik-titik. Jadi titik-titik ini ketika dibuat titik-titik yang saling berhimpitan sedemikian sehingga nanti jadilah sebuah garis. Seperti itu. Titik-titik digabung-gabungkan ya sampai banyak nanti jadi sebuah garis seperti ini. Titik ini ada yang menamakan di sini dimensi 0. Dimensi 0. Kemudian garis itu dimensi 1. Kenapa kok dinamakan dimensi 1? Karena dia sudah mempunyai yang namanya, kalau di IPA itu yang disebut dengan panjang. Satuan panjang kan nanti menjadi garis, namanya dimensi 1. Kemudian setelah itu ada yang dinamakan dengan bangun datar. Bangun datar. Bangun datar ini adalah gabungan dari beberapa garis yang membentuk bangun tertutup. Misalkan seperti ini. Ya. Ini berarti kan ada 4 garis yang saling berpotongan sedemikian sehingga membentuk sebuah bangun datar. Ini disebut dengan dimensi 2 atau 2 dimensi. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan dengan bangun ruang. Bangun ruang. Bangun ruang ini adalah gabungan dari bangun datar, akan tetapi ditambahkan dengan satu unsur lagi yang dinamakan dengan ketinggian. Misalkan di sini ada yang dinamakan dengan bangun kubus misalkan ya. Untuk adik-adik, untuk bangun ruang sudah pernah diperkenalkan di SD ya. Ini yang disebut dengan bangun ruang atau bangun 3 dimensi. Jadi kenapa saya perlu memberikan penjelasan seperti ini? Karena untuk pemahaman tentang geometri, mulai dari titik, pemahaman garis, pemahaman bangun datar atau 2 dimensi, dan bangun ruang 3 dimensi ini saling berkaitan. Nah, nanti ada istilah baru, di sini ada sudut. Nah, sudut ini mulai nanti diperkenalkan mulai dari garis, kemudian bangun datar dan bangun ruang. Ini nanti akan berhubungan dengan sudut ya. Kalau titik, kenapa kok nggak ada sudutnya? Karena syarat sudut adalah 2 buah garis yang saling berpotongan sedemikian sehingga area-area di luar titik potong ini membentuk sebuah bidang daerah yang disebut dengan sudut. Nah, inilah yang disebut dengan sudut. Sudut ini juga nanti sudut, untuk sebuah sudut. Ini juga sebuah sudut. Nah, sudut ini tentu kan ada besarannya. Besarannya angkanya sih berapa? Nah, angka sudut ini kisarannya adalah dari 0 sampai 360. Oke, sampai sini paham ya? Antara 0 sampai 360. Kemudian untuk satuannya adalah nanti dibaca dengan derajat. Simbolnya adalah lingkaran kecil di atas angka. Contoh misalkan 0 derajat atau 360 derajat. Nah, 360 derajat ini adalah sudut untuk satu putaran lingkaran penuh. Misalkan di sini ada sebuah lingkaran. Anggaplah ini lingkaran sempurna ya. Kemudian di sini ada jari-jarinya. Nah, di sini ketika sudutnya dari titik 0, di sini 0 ya. Ulang-ulang dia dari 0, kemudian dia berputar sedemikian sehingga dia kembali lagi ke 0. Nah, di sini adalah putarannya 360 derajat.
Oke, sampai sini konsep tentang sudut paham ya. Jadi yang dinamakan dengan sudut adalah hasil dari perpotongan dua garis ya. Area-area di luar titik potong ini disebut dengan sudut. Sudut besarannya dari 0 sampai 360 derajat. Oke. Nah, apabila nanti adik-adik menemui sudut ada 720 atau sudut 1000 derajat misalkan seperti ini, artinya di sini lebih dari satu lingkaran, lebih dari satu putaran lingkaran ya. Jadi ketika ada sudut yang lebih dari 360, artinya dia lebih dari satu putaran. Ibaratnya kalau roda kendaraan motor atau kendaraan atau roda yang berputar, dia menggelindingnya sudah lebih dari satu putaran. Oke, paham ya? Oke, baik. Kemudian sekarang saya lanjutkan kembali untuk pembahasan sudut. Nah, di sini untuk sudut ada sudut yang istimewa. Kenapa? Karena di sini ciri khasnya adalah sudut tersebut mempunyai ciri khas, yaitu yang pertama disebut dengan sudut berpenyiku. Sudut berpenyiku adalah sudut yang terbentuk ketika ada dua buah garis seperti ini yang saling tegak lurus. Oke. Nanti simbolnya adalah bisa seperti ini atau seperti ini. Nah, ketika ada sebuah sudut yang seperti ini artinya sudut berpenyiku. Nah, berapa besar sudut berpenyiku? Besar sudut berpenyiku adalah 90 derajat. Akan selalu 90 derajat. Oke, kata kuncinya adalah sudut berpenyiku atau sudut siku-siku sama saja. Besarnya 90 derajat, simbolnya nanti seperti ini. Ini artinya besarnya 90 derajat. Nah, untuk penulisan di buku-buku paket dan buku LKS atau buku sebagainya, biasanya ini tidak ada angkanya. Otomatis kalau seperti ini sudah 90 derajat. Oke, sampai sini paham ya adik-adik ya. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan sudut berpelurus. Sudut berpelurus. Sudut berpelurus ini sudut dari kata-kata lurus ya, berarti sudutnya adalah sudut lurus. Nanti sudutnya adalah seperti ini. Anggaplah ini lurus ya. Oke. Seperti ini. Nah, jadi sudutnya berpelurus. Oke, anggaplah ini lurus. Besarnya adalah 180 derajat. Oke, tidak ada simbol tertentu untuk berpelurus ya, seperti ini. Oke, baik. Jadi untuk pembahasan kali ini tentang garisan sudut, nah, nanti bisa adik-adik ulangi lagi video ini kalau misalkan kurang paham. Jadi ada beberapa bagian ya, ada tentang pemahaman tentang konsep geometri, kemudian mulai ke perkenalan sudut, kemudian di sini ada sudut-sudut berpenyiku dan sudut berpelurus. Oke, mungkin untuk sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe ya adik-adik, biar membantu kakak dalam membuat video ini biar lebih semangat lagi. Kemudian apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar, dan apabila berguna video ini bisa di-share, dibagikan kepada teman-teman lainnya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.